Selamat siang pemirsa channel AGS Talk, Abdul Ghafur Sangaji, channel YouTube. Hari ini kita duduk bersama dengan seorang tokoh yang saya kira sudah terkenal ya di seluruh publik Indonesia. Beliau adalah Bapak Charlie Chandra, korban PIK 2. Korban PIK 2. Beliau ini adalah simbol perlawanan terhadap oligarki ya Pak ya. Simbol perlawanan terhadap perampasan tanah yang dilakukan secara melawan hukum oleh developer PIK 2. PIK 2, betul. Ya. Yang kita tahu itu salah satu naga apa? 9 naga, anggota 9 naga. Milik Aguan. Oh, milik Tapi Aguan. mereka nggak mengakui itu 9 naga, mereka bilang apa 9 cacing atau apa gitu. Berarti Bang Charlie melawan naga besar dong ya? Enggak, saya bukan melawan. Saya hanya sesuai dengan hukum mempertahankan hak saya. Oke. Nah, para pemirsa AGS Talk, Bang Charlie Chandra ini sudah bebas ya? Sudah bebas. Dan alhamdulillah bebas murni ya. Jadi bukan bebas bersyarat. Bukan. Ya. Kita tahu pengadilan negeri 4 tahun 4 tahun. vonisnya. Betul. Kemudian banding, Bang Charlie Pak Charlie banding ya? Saya banding, jaksa banding. Oh, berarti sama-sama banding. Sama-sama banding. Jaksa ikut banding juga, kemudian terdakwa juga ikut banding, akhirnya putusannya adalah 1 tahun. Jaksa maunya 5 tahun itu. Oh, bosnya. Kalau tuntutan jaksa berapa, Pak? 5 Pak tahun. Charlie. Oh, oke, 5 tahun. Maksimal 6 tahun. Maksimal 6 tahun ya. Berarti pasal 263 ayat 2 ya? Ayat 1. Oh, ayat 1 ya, terkait dengan pembuatan dokumen palsu. Betul. Tapi saya pasal 55 ya. Oh, penyertaan. Berdua dan notaris. Notaris ya. juga kena. Terus kemudian siapa pelaku utamanya, Pak? Tidak ada. Loh, Kan kok bisa? kita pasal 55. Iya kan pasal 55 kan pasti ada pelaku utamanya dong. Nah, saya kan bukan orang hukum. Coba dijelaskan. Bagaimana bisa pemalsuan surat? Iya. Dua-duanya itu pasal 55. Iya. Sebenarnya pelaku utamanya adalah BPN. BPN yang mengeluarkan itu formulir. Iya, benar. Jadi sebenarnya yang disebut dipalsukan itu yang mana, Pak Charlie? Bisa mungkin dijelaskan Yang disebut kronologisnya lah, Pak. Oke. Yang disebut palsu itu adalah lampiran 13. Kalau Semacam formulir pendaftaran BPN. peralihan nama ya. Itu formulir bisa untuk peralihan hak, Oh, bisa peralihan hak. untuk pengukuran, permohonan, segala permohonan di situ ada. Lampiran 13 itu udah standar dari BPN, bisa di-download juga dari websitenya. Oke. Nah, itu yang dituduhkan Palsu. Padahal itu kan dokumennya BPN kan? Dokumennya BPN. Bukan Pak Charlie buat sendiri kan? Bukan. Kan kita tinggal ngisi. Formatnya kan sudah ada, Pak. Bahkan bukan saya ngisi, notaris yang ngisi. Loh, kok Pak? Saya sama sekali nggak tahu. Notaris yang ngisi, Iya, dia juga nggak nanya saya, ini benar atau enggak, dia yang ngisi. Karena gini Pak Charlie ya, ini sekaligus juga barangkali pembelajaran juga bahwa yang disebut dengan tindak pidana pemalsuan dokumen, sebenarnya pasal 263 ya Pak Charlie dikenakan dakwaan pasal 263 ya. Pasal 263 kan ada dua ayat tuh. Ya. Ayat satunya adalah membuat dokumen palsu, ayat 2-nya adalah menggunakan dokumen palsu. Jadi ada dua perbuatan yang berbeda. Betul. Kalau Pak Charlie kan ayat 1. Betul. Membuat dokumen palsu. Kalau membuat dokumen palsu berarti ada aslinya. Ya. Kan harus ada aslinya dulu baru dianggap dibuat palsunya gitu ya. Betul. Nah, itu yang ada di dalam unsur pasal 263 ayat 1 itu. Itu salah satu poin juga yang kita masukin dalam pledoi. Kalau ini bilang palsu, mana aslinya? Iya, benar. Mana lapornya, mana nggak ada. Iya, nggak artinya belum pernah ada pemeriksaan Iya. terhadap dokumen asli ya. Ternyata yang dibilang palsu itu hanya karena ada klausa tanah dikuasai secara fisik dan tidak dalam sengketa. Tapi itu kan formatnya BPN. Itu udah baku. Itu kan baku Itu kan? baku, nggak bisa dirubah. Artinya membuat itu berarti ada asli, kemudian kita buat palsunya. Sementara kalau yang formulir dari yang dikeluarkan BPN itu kan format baku, tinggal kita ngisi kan? Benar. Dan itu sudah dijelaskan oleh ahli yang kami bawa ke sidang. Kalau dicoret, diganti, dirubah-rubah, nah barulah itu kena unsurnya. Tapi sayangnya hakim dalam putusannya itu mengesampingkan semua bukti kami, semua ahli kami dikesampingkan semua. Iya. Jadi percuma di sidang itu kita Berarti susah dong kita mencari hukum di negeri ini dong. susah. Dan saya kira itu hanya terjadi pada putusan saya. Ternyata di rutan, setelah saya pelajari putusan yang lain, itu sering terjadi. Hakim dengan mudahnya mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan oleh yang terdakwa. diajukan oleh terdakwa.
Iya, iya. Jadi hakim di Indonesia itu lebih menitik beratkan pada pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa. Pokoknya narasi jaksa selesai. Iya, berarti peradilan kita belum peradilan yang fair dong. Artinya sepanjang yang Pak Charlie rasakan dalam kasus Pak Charlie. Dari Gitu. hakimnya ini. Ya kan, hakim kan kewenangan besar sekali. Iya. Seharusnya dia kan mempertimbangkan. Oke, pertimbangan hakim adalah sekian sehingga bukti-bukti yang diajukan oleh terdakwa dikesampingkan. Tapi ini enggak. Hanya karena jaksa dianggap berhasil, maka kita punya bukti dikesampingkan. Oh gitu ya. Jadi mengesampingkan bukti yang diajukan oleh Pak Charlie ya. Terus buat apa kita bersidang? Makanya percuma kita mau pledoi, mau kasih ahli, mau saksi semua percuma karena dikesampingkan. Iya. Berarti tanah yang dimiliki oleh Pak Charlie statusnya sekarang apa, Pak? Masih dikuasai? Saya udah nggak kuasai karena tahun 2013 itu udah dikuasai oleh preman-preman. Oke, berarti pembebasan lahan di PIK ini ganti ruginya nggak normal dong ya? Kuasai dulu, kasih penawaran, harga nggak cocok, gitu ya? Ini salah satu kuasa. kasih penawaran nggak cocok, kriminalisasi. Itu yang terjadi pada saya dan itu semua udah kita buka di persidangan. Berapa luasnya Pak Chandra miliki di 87.000 meter persegi? 87.000 meter persegi, 8,1 hektar. Itu tanah punya Pak Charlie sendiri atau memang warisan dari orang tua, Pak? Itu warisan. Warisan dari orang tua. Dan sertifikatnya ada ya? Sertifikat ada. Sejak 1988 itu sertifikat. Udah bersertifikat? Betul. Kemudian dikuasai secara melawan hukum? Betul. Itu oleh pihak preman-preman yang menguasai itu tanah secara melawan hukum. Oke. Dan itu sudah saya jelaskan di sidang. Orang yang punya tanahnya bersertifikat, tapi kemudian dilaporkan oleh pihak yang menguasai secara melawan hukum, dan kemudian dimenangkan laporan polisinya gitu ya. Dan kemudian Pak Charlie sebagai orang yang punya tanah dan yang bersertifikat harus menanggung semua beban ini. Wah, ini nggak masuk akal. Wah, ini peradilan sesat, Pak. jadi praktek peradilan di negara kita ini, kalau kemudian kita lihat dengan kasusnya Pak Charlie, padahal kasus Pak Charlie kan booming ya. Saya katakan ini salah satu case yang booming di Republik ya, karena yang dilawan ini kan bukan quote and quote ya, lawan dalam pengertian adalah kita menegakkan kebenaran gitu. Ternyata yang dilawan ini kan bukan orang sembarangan gitu. Salah satu anggota dari 9 naga. Betul. Yang mungkin kepalanya. Mungkin kepalanya 9 naga itu ya. Wah, siapa Pak namanya, Pak? 9 naga. Sugianto Kusuma. Nama populernya? Nama populer Aguan. Oh, Aguan. Itu konon katanya adalah kepala naga dari 9 naga itu. Betul, itu yang persepsi orang adalah dia. Iya. Mungkin karena di IKN dia sebagai kepalanya. Oke. Sekarang apa rencana Pak Charlie setelah keluar dari selesai menjalani masa pemidanaan ini? Saya sebenarnya udah 10 bulan terakhir kan udah di rutan. Jadi dia udah cukup istirahat. Oh, istirahat cukup. Istirahat ya. Cukup istirahat. Ya. Sekarang berjuang lagi, kita nggak ada pilihan. Apalagi hari ini kan kita mendampingi Pak Haji Kuat. Oke, bersama teman-teman dari tim LBH Muhammadiyah ya. Betul. Iya betul, Pak. Jadi terus berjuang, Pak ya. Terus berjuang, kita nggak berhenti. Iya, karena hak itu tetaplah hak. Sampai kapanpun harus diperjuangkan gitu, Pak. Betul. Dan ini bukan hanya pada saya doang, pada banyak orang lain juga terjadi. Dan justru putusan pengadilan itu melemahkan mereka. Walaupun diputus bersalah, kalau dibaca putusannya itu udah jelas banget. Jelas banget bahwa putusan itu adalah salah. Iya ya. Kalau putusan itu dieksaminasi oleh para ahli, mungkin akan terlihat bahwa ternyata pertimbangan majelis hakim, terutama di pengadilan negeri ya Pak ya, itu ternyata tidak sesuai dengan fakta dan tidak sesuai dengan keterangan-keterangan yang diberikan para ahli ya. Dan bahkan di putusan pengadilan itu pun banyak sekali data atau fakta yang dikesampingkan. Bukan dikesampingkan, tapi nggak masuk ke dalam putusan itu. Oh, tidak dipertimbangkan? Tidak. Ya nggak boleh dong, harusnya keterangan-keterangan itu tetap dimasukkan. Betul. Kemudian nanti baru hakim membuat pertimbangan bahwa keterangan si A, keterangan si B yang ahli itu kami tolak dengan alasan ini. Tapi begitu diuji dalam upaya hukum banding, kasasi, keterangan itu harus tetap ada. Karena based on pemeriksaan di tingkat banding maupun kasasi, termasuk peninjauan kembali, itu kan berdasarkan keterangan-keterangan yang sudah tertuang dalam putusan, Pak. Betul. Nah makanya dalam sidang, kita videokan semua sidang.
dan kita masukin ke YouTube sehingga orang kalau mau lihat sebenarnya apa sih ya, Fakta persidangan faktanya apa sih? itu di video itu. Oke, iya. Tapi sebelum Pak Charlie menghadapi kasus pidana ini, Pak, sebenarnya Pak Charlie pernah ditawarkan untuk ganti rugi nggak sih sama pihak PIK 2? Sudah. Berarti mereka sadar dong bahwa itu punya Pak Charlie sehingga mereka menawarkan ganti kerugian. 2 kali Dua kali ditawarkan ganti rugi. kepada ayah saya, Oke. bukan ganti rugi, sebutnya AJB. AJB ya. AJB. Oh, berarti jual beli dong. Dia beli. Oke. Tapi karena kita tidak ada kesepakatan, Nilainya nggak cocok. nilainya ya mungkin Terlalu rendah kali ya? kedua itu masalah Oh. kedua, tapi pendekatannya itu salah. Oh, cara mendapatkannya Caranya itu. salah. Mereka menggunakan polisi. Oke. Saya kan datang ke kantor PIK 2 untuk bahas mengenai tanah ini. Udah ada polisi di situ. Oke. Karena kalau saya nggak terima penawarannya mau dilaporin hari ini juga. Berarti sebenarnya cara mereka melakukan itu adalah dengan cara pemaksaan dong. Kalau caranya bukan cara pemaksaan, mungkin kesepakatan AJB itu bisa terjadi ya Pak Charlie ya. Dengan cara baik-baik. Nah inilah salah satu hal yang mau saya sampaikan ke petingginya Agung Sedayu PIK 2. Harus dirubah cara ini. Cara Nggak komunikasi, bisa cara- kayak maklar-maklar itu udah nggak bisa lagi. Apalagi sekarang masalah kasus PIK 2 ini udah besar, Iya. banyak korban yang muncul. Udah nggak bisa lagi pakai cara lama karena Iya, ini iya, sangat iya, merugikan iya, iya. bosnya. Mungkin bosnya sendiri nggak tahu apa yang terjadi. Oke. Ini sangat merugikan, harus segera dihentikan. Kenapa nggak pakai cara jual beli seperti developer lain? Nah, Oke. pendekatan yang baik. Berarti yang terjadi dengan Pak Charlie ini pendekatannya tidak humanis, kemudian juga penguasaan secara pemaksaan, kemudian juga akhirnya Pak Charlie karena tidak menyetujui proses AJB yang dilakukan tidak secara humanis tadi, akhirnya Pak Charlie dilaporkan. Intinya kami diinjak-injak. Ush. Ini kekuatan gua. Kalau lu nggak suka, lu bakal masuk penjara. Pak Charlie, mohon maaf. Pak Charlie, mohon maaf. Saya tidak membawa isu sara ya Pak. Tapi kan Pak Charlie kan secara keturunannya kan masih sama dengan Pak Aguan ya. Saya tidak menggunakan sara. Pak Charlie aja digituin gitu loh. Bagaimana dengan masyarakat indigenous people-nya gitu loh Pak. Betul. Sebenarnya kalau keturunan kita itu sangat takut dengan pidana. Kita nggak mau ada urusan dengan polisi. Oh gitu ya Pak ya. Tapi saya mungkin karena masih muda, masih bodoh, masih belum ada pengalaman, keburu terjun ke situ, ya sudah, saya jalanin aja. Tapi orang yang lain udah tahu lah ini kalau sama polisi, aduh jangan sampai deh. Iya, karena panjang, ribet, argonya juga mahal juga ya Pak ya. Iya. Betul. Perkara itu nggak murah. Berperkara tidak murah ya. Jadi di Republik ini banyak orang menghindari proses hukum karena takut berapa yang harus mereka bayar gitu ya Pak ya. Iya. Tapi kan alhamdulillahnya kan ada teman-teman dari LBH ya. Yang saya tahu salah satu pengacara yang cukup terkenal di Indonesia ini kan Bang Ahmad Kozinuddin kan menjadi pengacaranya Pak Charlie ya. Dan beliau adalah sahabat saya, sahabat dekat saya juga Pak Ahmad Kozinuddin gitu. Saya melihat memang Pak Ahmad Kozinuddin cukup punya keberanian yang luar biasa untuk membela Pak Charlie. Yang saya pernah dengar di podcast itu, beliau katakan bahwa kalau Pak Charlie hubungannya dengan Bang Kozinuddin, ini kan mohon maaf ya, minoritas double gitu, double minority. Pertama bukan dari yang mayoritas. Kalau kita bawaan agama, kita pakai sentimen agama, bukan dari agama terbesar gitu ya. Saya sebut aja agama Islam gitu kan. Kemudian yang kedua kan Pak Charlie bukan dari kelompok indigenous people. Ya betul ya Pak, Katolik. Tapi Bang Ahmad Kozinuddin begitu getol membela Pak Charlie gitu ya. Saya pertama bertanya loh buat Bang Ahmad Kozinuddin, Bang, apa yang menjadi alasan Bang Aka berdiri di garda terdepan membela Pak Charlie? Saya tidak melihat latar belakang suku, saya tidak melihat latar belakang sara, juga saya tidak melihat agama. Yang saya lihat adalah kebenaran dan kemanusiaan. Betul. Nah, dua-duanya ada dalam kasusnya Pak Charlie. Dan Bang Kozinuddin dan pengacara saya lainnya, itu sebenarnya mereka, kalau kita ada perkara, kita mau dapetin mereka sebagai pengacara itu sangat sulit. Dibayar pun mereka nggak mau. Nah, dalam kasus saya, mereka dibayar pun nggak mau. Hanya membantu karena ini adalah pembelaan terhadap korban-korban lainnya. Iya. Korban lainnya. Iya. Tapi Dan sekaligus ini juga menjadi
menjadi simbol perlawanan terhadap oligarki kali ya Pak Charlie ya. Makanya kan saya lihat Pak Said Didu bergabung ya. Di sini salah satu tim kuasa hukumnya kan Ya. Pak Samsir ya. Mereka bergabung kan, tokoh-tokoh nasional kan banyak yang bergabung. Muhammadiyah bergabung ya. Dan saya lihat memang perkara Pak Charlie ini adalah simbol perlawanan terhadap praktik oligarki yang sedang merajalela di Indonesia gitu. Dalam apa kita sebut 10 tahun belakangan rezim, terutama di rezim Jokowi ya. Betul. Kapan lagi kalau kita nggak fight sekarang? Ini momennya udah benar, tepat ini. Tapi kan biar bagaimanapun adalah ahli. Ahli kan tetap harus profesional. Iya, betul. Oh iya, iya, karena kan mereka ahli kan. Iya. Ahli itu kan memberikan keterangan berdasarkan keahliannya. Dan untuk mendapatkan keahlian itu kan dia sekolah, Pak. Betul. Ya kan, dia harus mengikuti pendidikan di universitas. Dia punya jam terbang sebagai peneliti, sebagai seorang ahli gitu kan. Istilahnya kita menghargailah. Betul. Ya, Tapi tapi kalau kita ini sendirian dalam perjuangan ini, saya harus misalnya normalnya ya kita harus bayar pengacara, bayar ahli, bayar media, terus luar biasa mahal, itu nggak mungkin. Dan itu sering terjadi pada korban-korban kriminalisasi yang saya ketemu di rutan juga. oh gitu ya. Mau bayar ahli, duit dari mana? Berarti setelah Pak Charlie masuk di rutan dan mengalami kasus ini, apa kesimpulan Pak Charlie terhadap kasus ini? Ternyata masalah saya ini bukan terjadi pada saya sendiri. Berarti ini adalah cermin daripada penegakan hukum. Ini Bang, siap. Ini pengacara paling terkenal. Saya sebutnya Man of the Year, lawyer di dimiliki Indonesia gitu. Ya. Ya. Yang saya lihat ini begini aja dulu ya, saya pikir saya SAM, saya punya hak dan aparat penegak hukum akan melindungi hak saya. Seharusnya, Pak. Seharusnya. Itu perintah undang-undang, Pak. Ternyata enggak. Kan negara kita negara hukum, bukan negara kekuasaan. Ternyata enggak. Itu enggak benar. Ternyata pemilik SAM yang udah bayar pajak 35 tahun pun juga bisa masuk penjara gara-gara balik nama urusannya sendiri. Jadi bagaimana ini? Dan sedangkan Pak Prabowo sendiri belum bersuara. Udah 2 tahun kan masalah ini ribut, nggak bersuara sama sekali. Bahkan kemarin saya dengar Pak Said itu bertemu dengan Pak Prabowo dan dia bilang, masa? Berarti beliau nggak tahu dong masalah ini. Kita harus bagaimana lagi? Ya, jadi pada kesempatan yang baik ini, apa yang Pak Charlie ingin sampaikan kepada Presiden Prabowo, kepada para petinggi di Republik Indonesia ini, Pak Charlie? Kalau Presiden Prabowo saya rasa udah cukup. Udah nggak ada. Udah nggak ada narasi lagi ya. Udah nggak ada permintaan lagi saya ya, nggak Pak. yakin ini. Sekarang lihat ya. Saya diundang ke DPR 2 kali. DPR 3 2 kali. DPR RI, DPR RI 3. audiens khusus dengan Pak. Kemudian saya diteleponin, ketika kasus saya viral, saya diteleponin. Mau ketemu, nggak jadi. Kemarin istri saya ketemu lagi dengan Pak Ketua. Ketua DPR. Ketua, Pak Habibur Rahman. Ketua Komisi 3. Ketua Komisi 3. Ketua Komisi 3. Dibatalin. Hari H itu orang-orang kita ada pada di depan, dibatalin. Pertemuan itu dibatalin. Pertemuan itu dibatalin. Udah 2 kali. Padahal udah diagendakan. Diagendakan. Sedangkan saya melihat Pak Habibur Rahman di media, kalau kasus kecil itu cepet banget. Iya betul, Pak. Bersuara, cepet banget. Tapi Iya. kalau kasus PIK 2, Kenapa, Pak? Karena yang dilawan ini apakah karena orang besar juga, Pak? yang besar sepertinya. Iya ya. Nah inilah saya khawatir. Pemodalnya orang yang punya modal besar ya, Pak ya. Orang besar. Punya kekuasaan. Punya kekuasaan. Berarti kalau kita bicara kebenaran, kemudian keadilan, bisa kalah dari kekuasaan ya, Pak. Kecuali dan presiden. itulah yang Pak Charlie rasakan. Ya. Bukan saya rasakan, buktinya ada di putusan pengadilan. Iya. Sayang ini. Iya, Saya sungguh miris ya, Pak. Iya. Inilah mungkin inilah yang bisa saya sampaikan atau Pak Charlie bisa sampaikan kepada para netizen Indonesia ya. Yang saya ingin sampaikan sebenarnya kepada petingginya, pada Aguan sendiri. Udahlah, stop menggunakan maklar-maklar tanah untuk membebaskan tanah. Bebaskan tanah secara benar, secara adil, dan secara humane. Iya. Cara humane. Iya. Dengan cara humanis. Secara humanis. Iya. Ikutinlah agama yang sudah dia pendirikan. Iya, betul, Pak. Nah, kalau sesuai dengan agama-agama itu, ikutilah prosesnya. Siapa tahu dia akan lebih sukses. Ya, sukses dan berkah dunia akhirat.
Iya. Bukan cuma di dunia Pak, tapi di akhirat juga Pak. Jangan sampai kita sukses di dunia, tapi di akhiratnya tanggung jawabnya lebih besar gitu loh. Mungkin kita bisa lolos dari peradilan dunia kan, tapi peradilan Tuhan kan belum tentu kita bisa lolos gitu loh Pak. Itu benar sekali. Ya. Ya, oke. Terima kasih Pak Charlie Terima kasih Pak. atas waktunya ya. Singkat, padat. Mudah-mudahan saya doakan Pak Charlie sehat selalu, keluarganya juga sehat, sukses selalu dan perkaranya cepat selesai. Dan insya Allah nanti tetap dibantu oleh teman-teman lawyer yang saya tahu Bang Ahmad Kozinuddin kan salah satu lawyer utamanya Pak Charlie ya. Kemudian ada Pak Samsir gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di AGS Talk edisi berikutnya. Thank you. Thank you.